Halo, selamat malam semuanya. Oke, malam Bro Hadi Kuncoro, gua send request ya. Akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Juragan? Mantap. Gue ngeliat, kalau ngeliat muka lu kayaknya habis makan banyak tadi, Bro. Habis dari Sukabumi makan banyak. Wah, iya, masih ke bumi ya. Iya, 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 Eh, iya. Ini udah di rumah nih? di rumah, di rumah, di rumah. Oke, 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 oke. Gimana puasa, Bro? Alhamdulillah baik, lancar, sehat. Mudah-mudahan sehat semua juga, bro. Iya, 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 iya. Oke, Bro. Ini juga kita nih jadwalnya sebenarnya nggak terlalu bagus ternyata karena malam ini final Persija versus Persib. Lu mau bayangin coba tuh. Final Menpora. Wah, gila. Oh gitu ya? Kayaknya kita pindah ke Pas TV aja banget. deh. Iya tuh makanya tuh. Waduh, ini final final Persija versus Persib lagi. Piala Menpora. Tapi Oh, nggak apa-apa. Ya, kita udah siap, telanjur siap. janji sama teman-teman. Tadi juga udah ada beberapa yang udah nyiapin pertanyaan nih bro soal supply chain. Jadi malam ini ya kita malam ini coba diskusi dengan sahabat saya. Kita dari ilmu keuangan, saya dari ilmu keuangan mengundang satu sahabat saya Mas Hadi Kuncoro. Ini orang yang gokil kalau menurut gue. Mimpinya luar biasa, tinggi banget. Ya, dia punya pengalaman luar biasa di industri e-commerce, juga di FMCG gitu kan. Lalu fokusnya beliau sekarang lebih banyak di supply chain gitu ya. Bagaimana mikirin produk itu bisa nyampe ke tangan konsumen dengan biaya semurah-murahnya yang membuat bisnis kita seuntung-untungnya. Nah, ini yang kita coba akan pelajari dari Mas Hadi Kuncoro gitu kan. Nah, Mas Hadi Kuncoro ini adalah sekarang ini CEO founder dari Power Commerce. Ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang omni channel ya, omni channel enabler. Apa itu omni channel? Teman-teman bisa tanya nanti ke Mas Hadi Kuncoro. Saya udah sering bicara dengan beliau dan beliau pasti punya solusi yang bagus banget buat bisnis yang lagi growing tentunya kalau ingin bisa tumbuh gitu ya. Jadi nggak cuma masalah sales, tapi bagaimana kita bisa lebih efisien agar bisnis kita dalam menjalankan bisnis sehingga kita punya profit lebih besar. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas malam ini, Bro Hadi. Jadi poinnya adalah Siap. dampak dari supply chain strategi terhadap profit and loss perusahaan. Nah, ini kan Wah, ini ini langsung ke ini keuangan dahsyat nih ya. ya. Nah, ujungnya ke keuangan. Karena apa? Yoi, yoi. Pengeluarannya pasti ke keuangan gitu kan. Mau ngomongin Betul, marketing setuju. kayak sales distribution kayak semuanya harus pikirin soal keuangan. Nah, kita akan Setuju. mulai bincang-bincang Hmm. dari Mas Hadi. Di sini juga hadir Pak Budi Satria Isman. Halo Pak Budi, guru kita Wah, nih. senior senior ini. Suhu. Senior, senior, senior. Dan senior saya waktu di Coca-Cola. Oh, ya, ya, ya. Senior Coca-Cola. Tapi kayaknya lu jarang pakai baju merah, bro. Baju putih yang netral. Iya, Nyamain, baju nyamain. putih netral lu. Oke, bro. Coba Ya. sekarang, coba cerita dulu dong tentang supply chain itu apa sih? Nah, baik. Terima kasih, Bro. Senang banget. Akhirnya ada orang yang ngomong supply chain. Karena jarang orang yang ngomong supply chain. Supply chain itu banyak identiknya salah di Indonesia itu. Ya, Bahwa ya, supply chain itu ngomongnya logistik. Kebanyakan orang Indonesia mensamerikan gitu. Padahal supply chain ya, itu tidak begitu. Dan yang ya, ya. kedua, banyak perusahaan-perusahaan yang sebetulnya bisa berkompetisi dan besar itu justru berangkatnya dari supply chain. Contoh misalnya Oke. kekuatan kekuatan Zara, kekuatan Uniqlo itu bukan kekuatan Hmm, tentang hanya produknya, tapi itu kekuatan ya, global supply chain di ya. situ. Nah, mungkin gue pengen sedikit dulu cerita tentang biar nggak salah paham definisinya ya, definisi tentang supply chain Oke, dulu. oke, Supply chain itu oke. bukan logistik di situ. Ya, Jadi supply chain itu, logistik itu bagian dari supply chain. Karena supply chain itu adalah sebuah proses end to end
dari sejak perencanaan. Jadi planning dulu. Planning, perencanaan, biasanya diterjemahkan berdasarkan melalui apa? Forecasting. Di situ. Alright. Nah, Awalnya planning itu forecasting dengan ya? forecasting. Exactly. Dari planning itu perencanaan itu berasal dasarnya adalah forecasting. Nanti kita coba jelasin. Forecasting itu yang menentukan nanti untung dan rugi, efisien dan tidaknya. Di situ. Nah, kemudian setelah planning, proses itu adalah sourcing. Sourcing itu adalah mencari bahan, mencari raw material, mencari services, kalau itu produknya services, ya gitu. Kemudian mencari partner-partner untuk supply. Jadi sourcing itu mensuplai, entah itu raw material, entah itu services, third party dan sejenisnya. Di situ. Nah, itu proses kedua. Proses ketiga itu adalah produce atau making. Packing. Nah, ini baru ngomongnya tentang produksi di pabrik. Di situ. Nah, ini adalah proses ketiga. Habis proses ketiga, itu adalah distributing. Distribution. Artinya, distribution itu dari sejak barang jadi, baru sampai ke tangan customer. Itu gimana network distribusinya. Di situ. Nah, baru yang terakhir, setelah distribusi, customer terima, itu yang terakhir itu adalah return. Nah, ini yang suka lupa. Return itu adalah ketika customer atau komplain atau pengen mereturn sebuah produk dan sejenisnya karena memang produknya cacat atau expired dan sejenisnya, itu return proses. Nah, supply chain itu adalah rangkaian dari sejak planning, sourcing, making, distributing, and returning. Nah, di dalam selak tadi proses, di dalam sourcing, nyari raw material, itu ada operation logistik. Ada operational, kemudian apa namanya customer service, pelayanan, artinya konfirmasi apa dan sejenisnya, dan termasuk administratif. Nah, yang di dalam pabrik sampai ke distributing itu ada logistik juga. Nah, yang sering salah itu yang diambil ketika bicara supply chain itu tentang logistiknya doang. Di situ. Jadi ketika bicara supply chain, oh iya supply chain, ini berarti ongkos kirimnya. Padahal itu hanya satu bagian saja. Di situ. Nah, itu kita ngomong dulu definisi supply chain-nya. Nah, kita mau mulai dari kemudian kita bicara tentang planning itu apa sih. Nah, ini yang jadi penting nih. Karena tadi ujung-ujungnya finance ya. Nah, kalau orang supply chain itu harus punya 4 wajah, bro. Wajahnya itu siapa aja? Wajah pertama itu adalah wajah sales dan marketing. Untuk menentukan sebuah perencanaan planning number forecast. Terutama forecast. Awalnya dari sales dulu. Betul, sales dan marketing. Di situ. Nah, kenapa? Wajahnya nih, sales marketing itu wajah seniman nih. Kadang-kadang sales dan marketing itu angkanya itu dari langit, ujung-ujung. Di situ. Angka surga, bro. Angka surga namanya. Exactly, angka surga. Apalagi marketing tuh, ya kan? Gitu. Kita spending iklan sekian juta sehari, nanti trafficnya sekian, algoritmanya IG-nya berubah tiap hari gitu loh. Ternyata conversionnya nggak begitu. Dari itu. Nah, itu kan angka forecasting. Nah, kalau kita ngadepin sama sales dan marketing, itu angkanya surga atau angka seniman. Dari situ. Nah, seorang supply chain itu harus paham betul bagaimana menerjemahkan forecasting ini dari teman-teman supply chain dari teman-teman sales dan marketing. Wajah kedua. Wajah kedua itu adalah ngadepin wajah scientific. Ngadepin orang pabrik. Karena kalau orang pabrik itu harus scientific. Kalau lu datang misalnya, baseline lu 1.000 number di forecast. Terus bulan ini, karena Ramadan, eventnya banyak. Maka uplift-nya ada berapa gitu, eventnya banyak. Nah, dari baseline ditambahin uplift. Tapi kemudian ada juga barang yang tidak dijual lagi karena seasonal. Bulan Februari bulan Ramadan. Nah, itu don't live. Di situ. Angka-angka formulasi forecast inilah kalau datang ke orang pabrik kan nanya, kalau dari 1.000 tadi baseline lu minta 2.000. Ini kan Ramadan ada THR. Gue minta 2.000 dong. Orang pabrik akan nanya, dasar lu apa matematikanya? Di situ. Karena orang pabrik kebanyakan protes, kekurangan protes. Tapi harus ada scientific angka tersebut kayak apa, gitu loh. Di situ. Nah, makanya biasanya berantem tuh antara sales sama orang pabrik itu biasa berantem.
Itu, Ya, ya kan? harus berantem. Dan Kalau harus nggak berantem berantem. ada yang Nah, kalah tuh. exactly. Nah, wajah ketiga itu wajah polisi. Polisinya siapa? Ujung-ujungnya angka forecast tadi, sales marketing setuju, pabrik setuju. Nah, polisinya siapa? Finance. 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 Dari situ. Karena finance akan lebih gila lagi nanya. Oke, Ya, planningnya gak proof, gua ngerti, scientific ya, calculation-nya jelas. Awas lu ya, kalau nggak aktualnya nggak terjadi, nanti ya, kelebihan kekurangan, maka kemudian ya. lu problem nih. KPI-nya kan di Ya, situ. betul. Nah, Betul. tiga wajah itulah yang diramu seorang supply chain tuh harus bisa independen. Ngadepin orang sales marketing ngerti, Ya, nerjemahin angka dari langit tadi menjadi rumus yang formal harus bisa, dan bertanggung ya, jawab terhadap finance harus apa namanya accountable di situ. ya. Nah, itu dasar supply chain-nya dulu dari planning di Alright. situ. Oke. Nah, kenapa kemudian di judulnya supply chain akan menentukan profit and loss? Karena apa? Gamenya ini game capacity. Oke. Game capacity itu apa? Kalau lu baseline-nya 1000 untuk satu SKU, misalnya kayak gitu, maka Ya, ketika di upgrade sampai 1 tahun ke depan, kenaikannya per bulan misalnya 10%, maka gradually dia akan naik 120% dalam akhir tahun. Kan gitu betul. ceritanya. Betul. Nah, kalau itu tercapai forecast-nya selama 1 tahun, maka efisiensi capacity game-nya di mana? Satu, lu bisa nego ke supplier. Dua, Ya, unit betul. cost-nya semakin volume banyak, unit per cost-nya semakin rendah. Betul. Di situ. Nah, Economic of scale ya. ujungnya economy of scale di situ. Nah, ketiga, kalau ini volumenya sudah memenuhi syarat untuk menjadikan itu Ya. automation, maka dilakukanlah automation. Nah, kalau Alright. capacity game-nya itu sudah terjadi, maka terjadilah yang namanya supply chain itu menciptakan creating the value to the company. Bukan hanya efisiensi saja, Ya. tapi menciptakan create value. Lebih otomasi, lebih kemudian dia sustainable, growth Ya. capacity-nya lebih, inovasinya lebih tinggi. Jadi, tahap satu Ya. biasanya supply chain itu dipakai untuk efisiensi, betul. Oke. Di situ. Tapi ketika efisiensinya sudah mentok, namanya efisiensi itu kan udah mentok nih, apalagi kalau manual pakai orang. Orang itu Ya. kan kerja 8 jam, kalau udah efisien banget, dibejek ya sudah habis efisiensinya. Artinya Betul. produktivitasnya udah tinggi. Nah, bagaimana Betul. kita merubah capacity game tadi dari manual menjadi otomatik sehingga apa? Scalability-nya itu tidak ada limitnya dengan Ya. inovasi. Ya. Maka supply chain itu pertama KPI-nya akan menciptakan objektifnya adalah efisiensi. Tapi Ya. ketika efisiensi equilibrium-nya itu udah lewat, maka dia harus menciptakan optimisasi dari sebuah inovasi capacity di situ. Ya. Nah, bagian yang terbagi-bagi tadi, logistik, nah, itu ada dua, bro. Sama di logistik. Bahwa kalau sudah tercapai efisiensinya, ongkirnya yang murah, logistik cost-nya murah, dan sejenisnya, maka Ya. apa yang dilakukan oleh logistik? Logistik itu di dunia online digital, pola penjualan digital, logistik itu bisa dipakai value-nya bukan hanya tentang ngurusi efisiensi, tapi juga bisa membangun new customer experience. Contoh, Alright. adalah gini. Contohnya, ketika Anda jualan produk yang 1000 tadi, 50%-nya adalah lewat online, maka box-nya itu kan langsung ke end user. Dan itu bagian dari packaging logistik. Nah, packaging itu adalah bisa dipakai media sebagai customer experience. Contohnya apa? Nempelin voucher, ngasih kartu, ngasih apa, itu adalah bagian dari logistik. Ya. Sehingga logistik itu bukan hanya tentang efisiensi, tapi logistik yang langsung ketemu dengan customer, itu bisa menciptakan create value, customer experience. Di situ. Karena apa? Ya. Logistiklah orang pertama ketemu dengan customer secara fisik. Di situ. Ya. Tapi efisiensinya banyak. Target utama awalnya efisiensi. Plus menciptakan creation. Contoh misalnya kayak gini. Kalau teman-teman punya produk, ini ngomong distribusi ya, distribusi logistik misalnya. Ya. Di online, kenapa kemudian ada sebuah produk mendingan pakai COD? Oke. Padahal resikonya adalah, padahal resikonya apa?
wah nanti kalau COD kan ketika dia terima nggak ada orangnya atau kemudian ini, dia bisa cancel, bisa minta balik tuh, nggak dibayar. Rugi kita Ya, dong, bolak-balik kan. betul. Nah, ini Betul. pengalaman. Karena apa? Dulu waktu gue di Zalora, gue yang menciptakan COD di Indonesia. Di situ. Karena pertama kali 2011, 2012 itu COD di e-commerce itu kita yang menginisiasi di situ. Nah, Ya. coba bayangkan gini. Bayangkan begini. Ketika kirim COD, kalau kalian marginnya misalnya apa? Anda bikin produk herbal. Saat Ya. bikinnya sekitar 50.000 sebotol misalnya. Atau obat Ya. kuat deh. Obat kuat itu 50.000 sebotol. Jualannya pada landing Ya. page, apa karena itu dibikin penasaran kan? Karena obat kuat misal gitu, dijualnya sebotol kan sekitar taruhlah 300.000 atau 250.000. Ya. Marginnya kan 200.000, betul? Ya. Nah, Gede. kalau Anda pakai COD, walaupun dia balik, rasionya baliknya yang returnnya misalnya 10%, Ya. maka saya akan tentukan lebih baik pakai COD. Kenapa? Karena ongkir itu biasanya dari 250.000 untuk mengcover Indonesia, itu sekilonya satu botol, itu paling rata-rata untuk distribusi cost di Indonesia itu paling sekitar 20.000. Artinya 10%-nya. 10%. Jadi kalau gagal satu, kita rugi sebenarnya. Tapi kalau berhasil satu karena COD, ya, bisa itu sudah bisa mengcover 20 shipment. Sorry, 10 shipment. Di situ. Tapi dengan COD, itu kita bisa macam-macam melakukannya. Di situ. Nah, kebayangkan bahwa kemudian pola supply chain itu dari sejak perencanaan capacity game tadi, itu kita bisa langsung menentukan. Kalau kita 1 tahun atau 1 bulan, kita jualan, misalnya adalah 100.000. Maka dari 100.000, butuh tepung terigunya 1 ton, 2 ton. Ya. Maka kita sudah dari sejak awal nego ke supplier itu pakai angka itu. Betul. Angka forecast. Nah, exactly. Disitulah peran supply chain. Supply chain yang bagian apa? Yang bagian procurement. Nah, caranya apa? Dari planning tadi, dia bisa tenderin, bisa apa segala macam lah di situ. Ingat, dasarnya dari planning dulu di situ. Kalau planningnya sudah jelas, maka kita bisa melakukan eksekusi, efisiensinya jelas di situ. Sampai ke tingkat sourcing, negosiasi atau bidding, melakukan lelang untuk service-service atau supply-supply tertentu. Di situ. Jadi mungkin gambaran dasarnya itu dulu tuh, Bro. Gitu loh. Kenapa supply chain jadi kunci? Betul. Oke, teman-teman. Ini luar biasa nih. Ini ilmu mahal banget nih. Ya, teman-teman nggak bisa nyari di Google nih ilmu ini dari pakarnya langsung. Gitu kan, bicara supply chain, salah satu pencipta sistem COD di Zalora. Awal-awal e-commerce tumbuh gitu kan. Dan orang di belakang tumbuhnya e-commerce di Indonesia luar biasa. Bro, gue mau tanya nih ya, ini terkait supply chain. Jadi supply chain itu awalnya tadi kan dari sales and marketing, berembuk, menggunakan data historical lah, menggunakan benchmarking lah, menggunakan strategi marketing lah, keluarlah yang namanya sales forecasting, betul ya? Betul. Keluar angka sales forecasting itu. Nah, sales forecasting ini yang menjadi kunci kan. Perusahaan ini babak belur atau enggak gitu kan. Artinya akurasi dari sales forecast ini akan sangat menentukan semua hal yang ada di bisnis kita. Dari sisi operation, dari sisi penambahan SDM, dari sisi capex, dari sisi nambah capacity dan segala macam. Lalu bro, kalau perusahaan kita masih kecil, perusahaan kita lagi berkembang, sales kita masih kadang bagus, kadang jelek, kadang gimana cara kita memforecast? Oke. Itu pertama. Nah, ini yang menjadi permasalahan umum. Jadi jangankan yang kecil, yang gede juga sama, bro. Di situ. Kenapa? Menentukan forecast akurasi itu tidak mudah karena metodenya banyak. Dan itu harus berangkat dari historical yang cukup baik di situ dan cukup panjang. Plus kemudian pengelolaan data yang benar di situ.
Nah, seringkali orang tuh nge-forecast tuh salah. Nge-forecast itu adalah bikin budget anggaran. Ya. Nah, jadi apa? Oh, karena udah 6 bulan jualannya sebulan adalah 200 juta misalnya. Ya sudah, berarti 200 juta. Padahal yang nama forecast itu ketika rupiah tadi itu adalah hasilnya, bro. Yang namanya forecast itu harus berangkat per SKU. Per itemnya. Jadi harus dilihat tuh. Yang fast moving dikelompokkan dulu nih. Kelompok SKU fast moving, A class, B class, C class. Atau A class itu fast moving, medium moving, slow moving. Nah, itu forecastnya beda-beda tuh. Jadi forecast itu nggak boleh berangkat dari angka rupiah dulu. Tapi dari item-item. Ya. Bro, gue stop dulu. Gue mau memperjelas di sini. Teman-teman, yang namanya forecast bukan value dari historical omset. Ya. Yes. Bukan. Tapi dari kita harus pecah dulu dari volume. Betul ya? Dari volume. Betul. Jadi kalau teman-teman punya 10 jenis produk atau SKU, maka tiap-tiap SKU ini punya sales forecast yang berbeda-beda. Begitu ya, Bro ya? Betul. Betul. Betul ya. Jadi jangan misalkan omset kita dijadikan dasar forecast padahal di situ banyak sekali produknya. Gitu ya. Lanjut, Bro. Bukan hanya kalau dari value, bukan hanya banyak produknya, bro. Karena apa? Kalau dari value, itu banyak komponen di dalam forecast. Komponen forecast itu ada 3. Oke? Ya. Yang pertama adalah baseline. Baseline itu yang paling gampang adalah weighted average atau moving average. Jadi dirata-ratain berapa setiap bulan si SKU volume tadi jualan. Di situ. SKU volume. Oke? SKU volumenya jualan. Di situ. Nah, komponen kedua itu uplift. Uplift itu apa? Komponen promo. Entah itu ada diskon, campaign, ikutan Harbolnas. Nah, itu kan ada uplift di situ. Plus termasuk di dalamnya launching produk baru. Di situ. Nah, itu adalah uplift. Nah, kemudian ada yang namanya downlift, bro. Downlift itu apa? Downlift itu adalah angka yang menurun yang memang sengaja diturunkan. Misalnya barang itu memang sudah tidak mau diproduksi lagi, dibiarkan dia turun untuk mati atau dibunuh. Itu namanya downlift. Atau pada saat periode tersebut atau ke depan yang namanya downlift itu termasuk di dalamnya barangnya lagi out of stock di pabrik nggak ada untuk 3 bulan ke depan, maka downlift. Nah, exceptional tadi adalah uplift dan downlift itu tidak bisa dihitung sebagai baseline. Alright. Nah, coba bayangkan gini, kalau kita ngitungnya 6 bulan yang lalu rata-ratanya 250 juta, padahal di situ ada campaign, ada diskon 50%, yang dilihat cuma duitnya. Berarti kan salah tuh, karena kan di situ ada uplift, ada diskon, ada barang stok yang nggak ada dan sejenisnya. Makanya yang namanya forecast itu harus ngambil dari volume quantity. Numbernya. Jadi jangan budget angka duit rupiahnya, karena di dalam rupiah tadi ada varian, ada diskon, ada ini dan sejenisnya. Di situ. Nah, itu dasarnya dulu dari forecast di situ. Ya, volume yang di forecast ya, bukan value dari revenue. Betul ya? Jadi volume yang harus kita forecast. Volume detail by SKU. Ya, jadi harus punya data tuh. Pak Budi udah muncul tuh. Kayaknya Pak Budi apa kita undang nih, bro? Undang, kan bisa berempat kalau nggak salah. Kita tarik juga nih Pak Budi nih. Kita tarik dulu bentar ya. Mudah-mudahan bersedia ya beliau ya. Pak Budi mudah-mudahan bersedia nih. Kita culik bentar. Gue coba. Soalnya kayaknya beliau nih greget juga nih. Banyak yang salah juga di sini. Banyak bro yang salah. Jangankan perusahaan kecil, perusahaan gede juga masih banyak. Nah, ini nanti kita akan masuk ke efek forecast akurasi. Wah, senior gua nih. Jangan. Udah gue dengar aja. Gue dengar langsung aja. Pak Budi. Ini lagi rame nih Pak Budi nih. Ini bagus. Kan gini, itu perlu lagi rame poinnya adalah banyak perusahaan gitu ya. Pada saat dia melakukan forecastnya nggak akurat. Kalau nggak akuratnya cuma selisih 10% ke atas atau ke bawah, masih nggak apa-apa lah. Ini nggak akuratnya. Salah. Tar dulu. Jangan ngomong 10% ke bawah itu adalah bagus. Salah. Belum tentu. Tergantung kategorinya. Kalau lu ngomong retail,
Ya, Ya, lu ya, ngomong lupa retail ya. ya. Satu bulan Ya, lu ya. jualan 1 juta item. Gua tanya Ya. 1%-nya berapa? Oh, gede tuh, Bro. 10%-nya berapa? 100.000, bro. Kalau 1 juta 100.000. item, 100.000. Tinggal Ya. kalau harganya 20.000, maka 20.000 Ya. kali 10.000. Saya kali 100.000. Waduh. Berapa juta you Itu lost? kesalahannya tuh. Jadi jangan disamaratakan bahwa 10% belum 2 digit, forecast akurasi gua keren. Salah. Kalau di retail itu nggak boleh lebih dari 1%, bahkan 0,3. 1%. Ya, Berarti nggak boleh forecast lagi akurasi 1%. harus mencapai 99%. 99,7. Itu kalau Pak retail. Budi, mau tanya nih Pak Budi nih. Gue mau tanya Pak Budi ya, Bro ya. Pak Budi pengalamannya di Coca-Cola. Ini Coca-Cola kan retail banget nih. Itu forecast Ya. akurasinya bagaimana Pak Budi? Minimum 98 lebih lah. Tahu. 98%. Minimum. Oh. Kalau di bawah itu dimarahin. Udah dipecat itu kali. Benar kan? Kebayang kan? Nah, ingatlah, Dia- walaupun retail, Coca-Cola itu tetap masih pabrikan. Nah, yang di bawah 1% itu nggak boleh. Itu ada retail-retail yang model minimarket, hypermarket. Karena apa? SKU-nya itu ratusan ribu, puluhan ribu. Betul. Ya. Jadi beda, bro, kategorinya. Jadi masing-masing kategori Ya. itu punya forecast yang beda-beda, benchmark KPI-nya. Jadi jangan disamain nih. Lu gila 10% retail, itu 5% aja udah dipecat, kata Pak Budi gitu loh. Nah, sekarang gue mau nanya gini. Gue mau nanya, ini pertanyaan juga nih, pertanyaan dari beberapa teman-teman nih. Kalau Ya. kita masih kecil dan berkembang, kita data Ya. historical dari salesnya ini kan belum terlalu akurat. Ya, Lalu pada saat kita membuat forecasting, ya kita pakai forecasting yang ambisius ataukah yang pesimis atau yang kayak gimana, Bro? Karena dari Oke. out of stock atau overstock. gua mau jelasin dulu yang namanya forecast akurasi impact. Ya, oke. Makanya di rumus forecast akurasi itu adalah absolut rumusnya. Jadi mau lebih, mau minus, itu nggak ada yang minus. Semuanya absolut. Jadi contoh misalnya kayak gini. Kalau lu memforecast 100, ternyata kemudian ordernya 120. Ya. Kan plus tuh. Ya kan? Maka lu yang namanya variannya adalah 20%. Oke. Kan gitu. Tapi plus. Betul. Ntar gue jelasin. Tapi plus. Kalau lu forecast 100, ternyata aktualnya 80. Kan Ya. sama-sama minus variannya error 20% kan? 20. Tapi minus. Betul. Tapi minus kan gitu. Apa Ya. dampaknya? Nih Betul. dampaknya gini. Kalau yang tadi lebih permintaannya, lu bikin 100, yang order 120, maka ada 20 customer Ya. yang ngambek Ya, betul. di situ. Haram. Itu Tapi- haram. Itu. Salah hukumnya. Nah, Kalau di Coca-Cola. Begitupun yang kedua. Kalau lu forecast 100, yang belinya 80. Di situ. Artinya apa? Loss opportunities. Dan cost Ya. yang 20 itu menjadi cost cash flow inventory yang panjang. Jadi biaya yang panjang. Betul. Makanya rumus Betul. forecast itu adalah ujungnya forecast akurasi itu di dalam rumus itu adalah satu dikurangi selling sama aktual, ya kan? Harus Ya. kemudian absolut. Makanya ada kurung absolutnya. Itulah yang dibilang rumus. Mau kelebihan, mau kekurangan, itu maka kemudian Ya. rugi sebagai bisnis. Ya. Di situ. Ya. Pokoknya Kebayang kan? forecast akurasi rumusnya adalah absolut. Kelebihan Ya. kekurangan itu adalah ruginya gitu. Rugi. Karena kalau seandainya Oke. lu out of, kalau kelebihan order dari perencanaan, Ya. maka out of stock. Ya. You lose opportunities. Betul. Customer ngambek. Betul. Bisa pindah ke Betul. ke kompetitor lain. Kalau lu forecastnya kelebihan, over forecast dibandingin actualnya, maka inventory lu numpuk, overstock. Kan Ya. gitu. Ya. Nah, Ya. itu dasar forecast dulu di situ. Ya, oke. Gua Nah. mau nanya, Bro. Kalau perusahaan Ya. masih berkembang, ini gua Ya. akan kejar lo di perusahaan yang berkembang. Oke, baik. Gini. Akan berkembang. Ini menjadi menarik. Beberapa kliennya kita itu adalah perusahaan kecil dan berkembang dan bertumbuh. Ketika berbicara tentang forecast, tadi awal yang salah pertama itu adalah bikin budget, bukan bikin forecast. Artinya apa? Rata-rata jualan gue 250 juta sebulan. So what? Hmm. Itu bukan forecast.
Itu adalah budgeting anggaran target gitu loh. Di situ. Ya. Nah, itu dulu satu. Kedua, kita kan berbicara gini. Pak, volume kami itu ada masih kecil. Nah, saya tanya, berapa jumlah SKU-nya? Ingat jumlah SKU? Ya. Ada yang fast moving, ada medium moving, ada slow moving. Ya. Nah, ini dampaknya. Pada saat kita bikin forecast perencanaan, ketika slow moving, itu ngomongnya capacity volume. Ya. Efeknya kemana? Ketika ngorder raw material, ketika ngorder packaging, itu kan ada namanya MOQ, minimum order quantity. Betul. Kan gitu, itu dasarnya dulu di situ. Jadi artinya gini, kalau ternyata satu SKU itu, walaupun perusahaannya masih kecil dan tumbuh, ternyata kita nemukan supplier yang MOQ-nya bisa nutupin itu. Ya sudah, beli aja sesuai SKU-nya atau lebih rendah dari SKU kalau boleh. Sehingga kita efisien. Maka kemudian konsepnya nanti dalam supply chain itu ada yang dua nih konsepnya. Ada make to stock, ada make to order. Jadi yang menciptakan itu konsep. Mau bikin barang untuk di stocking, untuk di stok, atau mau bikin barang untuk order. Jadi inden. Jadi model inden, pre-order gitu, untuk pre-order model kayak gitu. Nah, itu menentukan, itu ditentukan dari besar kecilnya dari sejak awal perencanaan tadi. Kalau volumenya masih kecil, kan macam-macam nih. Ya kan, komponennya. Pak, kalau saya kemudian masih kecil volumenya, saya beli raw materialnya hanya bisa minimum segini. Sementara jualan saya masih gini. Ya sudah, berarti mau nggak mau, capex-nya keluar untuk beli stok, make to stock. Tapi make to stock-nya jangan berlebihan, makanya angkanya harus benar. Kan poinnya di situ kalau masih kecil. Di situ. Yang kedua adalah ini setelah perencanaan nih. Yang kedua, kemudian kita ngomong selalu yang teman-teman masih kecil dan bertumbuh, problemnya tuh gini, problemnya. Pak, pokoknya saya mau naikin volume, tapi saya pengen marginnya naik. Makanya saya selalu, kalau yang lagi tumbuh, saya selalu challenge. Lu tuh mau naikin top line, atau lu mau naikin margin yang lebih gede? Lu mau yang mana? Di situ. Karena itu pilihan. Lu nggak bisa dua-duanya. Untuk di tahap awal. Harus milih. Nah, kalau lagi tumbuh, lebih baik fokus di top line. Asal, catatan, kalau margin lu udah bagus, lu jangan ngotot lagi supply chain itu dipakai untuk efisiensi. Ingat, efisiensi itu adalah untuk naikin margin. Ya kan? Sementara top line itu adalah untuk naikin revenue. Beda tuh. Ya kan? Di situ. Nah, itu harus dipilih. Mau naikin revenue dulu atau mau naikin margin. Kalau margin lu udah cukup bagus, perusahaan lu lagi tumbuh, fokuslah naikin top line. Kalau volumenya sudah besar, exactly. Kalau volumenya sudah besar, omsetnya sudah besar, dan volumenya besar, efisiensinya otomatis, kapasitinya, unit per cost-nya pasti akan otomatis jadi lebih efisien. Makanya marginnya jadi naik. Betul. Jadi makanya margin itu kan bisa dibikin dua. Either volumenya naik sehingga unit cost-nya turun, atau volumenya tetap, efisiensinya dibejek. Kan gitu. Dipaksa gitu loh. Dua pilihannya. Itu kan ada minimum kan, efisiensi itu. Udah, betul. Itu kan tinggal tulang dan kentut kan. Nggak mungkin kalau tulang habis mati perusahaan. Efisiensi itu kan betul, efisiensi itu kan gue bilang bahwa kemudian di awal tadi, efisiensi itu ada limitnya. Orang 8 jam kalau udah dibejak, produktivitasnya 100, habis. Ya nggak bisa. Kecuali volume naik, dibikin jadi mesin, automation. Di situ. Nah, makanya teman-teman, yang penting gini, ketika masih kecil, proses metode penghitungannya benar dulu. Artinya apa? Kalau punya 3 SKU, misalnya satu SKU-nya yang fast moving, Pareto yang 80% revenue. Maka dilihat tuh komponen tadi, fokus di situ nih forecast-nya. Lihat volumenya. Oh, ternyata sudah 3 bulan volumenya, gue beli raw materialnya bisa masuk minimum order quantity. Maka kemudian ya udah, langsung aja kita bikin back to stock. Karena udah memenuhi minimum tadi. MOQ. Tapi kalau yang masih di bawah MOQ tadi gitu loh. Kalau bisa kita inden atau kemudian pre-order atau consignment raw materialnya, itu jagoan gitu loh.
Itu bisa Ya. di situ. Nah, Ya, ya, artinya ya. kita pinjam stok apa dan sejenisnya, atau kita outsource ke tempat lain karena masih kecil. Ya. Makanya Ya. kuncinya di angka forecast tadi. Ketika menemukan angka Ya, ya, forecast, itu bisa menentukan negonya gimana, model kerja sama ya. suppliernya gimana, kontraknya gimana, Ya. karena angka itu yang menentukan. Di situ. Ya, 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 ya. Nah, Oke, sisanya oke, oke. itu finance. Lu punya cash flow berapa? Kalau make to stock, Ya. sanggupnya berapa bulan? Ya. Jangan berlebihan juga. Ya. Nah, kuncinya polisinya Ya. ada di finance nantinya. Ya, ya, ya. Ujung-ujungnya ya akan ada di finance. Oke, Bro. Ingat ya? Ini banyak banget ya. Ini Ya. banyak banget. Nah, ada poinnya gue pengen tanya gini. Ini kan banyak dari UKM ya, perusahaan. Gue kalau ngomong UKM itu bukan gerobakan yang di pinggir jalan, tapi UKM adalah perusahaan-perusahaan yang ngerasa masih UKM padahal omsetnya udah miliaran. Sekarang kan banyak nih kayak Oke. gitu ya. Jadi Ya. ngakunya UKM tapi omsetnya wah ngeri gitu kan. Udah Ya. growing banget gitu. Jadi tinggal di Ya. aja tuh jadi perusahaan besar. Pak Budi pasti banyak ketemu orang-orang kayak gitu tuh. Tuh Ya. ngumpul semua di kelasnya Pak Budi tuh. Ya. Orang-orang yang UKM apa berlindung di wajah UKM. Nah, mereka ini kan banyak kayak gini, Bro. Mereka ini sebenarnya kalau kita lihat secara laporan keuangannya, mereka udah bagus. Ya profitnya udah bagus, semuanya udah bagus. Oke. Lalu mereka ngotot pengen naikin profit margin. Ya, mereka pengen naikin profit margin. Mereka punya cash flow cukup bagus. Ya. Gitu ya. Mereka punya cash flow cukup bagus. Gue pengen nanya ke lo nih. Ketika mereka punya free cash flow-nya cukup bagus, lalu mereka pengen punya strategi untuk naikin profit margin, mana yang lebih bagus? Contohnya misalkan satu perusahaan dia ini selama ini produknya itu atau finish good-nya itu datang dari supplier. Ya. Lalu ya ketika itu dia punya free cash flow cukup bagus, punya uang cukup bagus gitu ya, perusahaannya lagi sehat walafiat. Lalu mereka berpikir untuk bikin pabrik. Pabrik bikin gudang sendiri dan sejenisnya. Contoh. Dengan tujuan, kalau misalkan barang dari supplier harganya 10, kalau dia bikin sendiri kan harganya bisa 8, misalkan gitu toh. Ya. Nah, sehingga nanti profit marginnya naik. Logikanya masuk. Ya. Duit yang tadi untuk bikin pabrik dia bakar lagi, dia pompa lagi untuk marketing, ningkatin revenue. Nah, mana yang lebih bagus, Bro? Nggak ada yang lebih bagus. Semuanya bagus. Tergantung. Gue tanya juga sama Pak Budi ini pertanyaan. Ya, kalau gini, semuanya itu bagus, tergantung dari visi si owner atau si manajemen tadi perusahaan tadi. Itu tergantung visinya. Kenapa gue ngomong kayak gini? Kayak gini. Contoh misal kayak gini. Kalau seandainya perusahaan tadi produknya dia dengan margin yang bagus dan produknya seksi dan memang akan bertumbuh dalam jangka depan, sementara core-nya membangun produk tadi adalah sebuah core kompetensi yang harus dilakukan. Oke. Maka gitu ya. Ya, maka lakukan itu. Lakukan investasi di pabrik tadi. Kenapa? Karena kita bisa menguasai dari sejak hulu ke hilirnya. Tapi kalau seandainya misinya itu adalah membesarkan sampai ke global, tapi kuatnya produk core-nya tadi adalah di intellectual properties-nya, di IP-nya. Ya. IP itu kan macam-macam. Desain produknya dia pegang, inovasi produknya R&D-nya dia pegang, sampai trademark-nya dia pegang. Mau bikin dimanapun nggak peduli, bros. Di situ. Nggak peduli dia mau dia bikin di Cina dan sini. Nah, kalau dia punya kekuatan di IP intelektual tadi, nggak perlu kemudian harus punya infrastruktur sendiri yang bukan core. Di situ. Tapi kalau seandainya itu menjadi core dalam kategori industri tersebut, maka dia harus kuasai. Di situ. Nah, ini yang menjadi penting. Seringkali yang salah terjadi itu gini. Saya agar naikin margin, maka saya infrastrukturnya harus investasi sendiri, padahal sebenarnya nggak perlu. Ingat ya, beda invest capex untuk pengembangan bisnis ke depan dalam pengembangan inovasi dan scalability ke depan, berbeda dengan investasi capex untuk infrastruktur facility.
Ya. Contoh paling gampang gini, gue mencontohkan gini. Gue punya cash flow besar, karena selama ini Ya. pakai gudang third party ruwet, mendingan gue bikin gudang sendiri. Padahal gudang itu add value bukan core value. Ngapain lu bikin Ya, gudang betul. sendiri? Dari situ. Ya. Padahal Itu kan apa? Itu aset gaya building. kita. Gaya kita Zaman kan dulu, kalau zaman bisa, dulu. ya enggak, bukan, maksudnya gaya orang Indonesia kan gitu. Kalau bisa semuanya kita. Oh iya, iya. Nggak mau, Ya. nggak mau. Greedy-nya keluar, greedy-nya keluar. Ya. Iya. Kalau sudah menjadi kalau sudah mulai cita-citanya menjadi konglomerasi, boleh Pak. Iya. Boleh Pak, Betul. gitu loh. Tapi kalau tidak, susah Pak. Karena apa? Beda nanti komponen unit, punya holding, punya corporation. Suatu PT aja tata kelolanya nggak bener, apalagi mau dibikin holding corporation, conglomeration. Itu gamenya belajarnya beda lagi tuh. Di situ. Ya, Nah, ya. makanya kembali kalau gue selalu mencontohkan yang begini, bahwa kalau gudang itu bukan core lu, ngapain lu beli gudang? Betul. Mendingan lu beli alat innovation R&D lu yang memang kemudian produk innovation lu begitu. Kecuali Ya. bisnis lu commodity produk. Ya. Kalau commodity produk misalnya beras, ya sudah heller tuh gilingan padi lah gitu kalau bahasa Sunda Ya. mah. Di kampung kan gue heller Ya. tuh bahasanya kan gitu. Ya. Karena itu komoditas, maka kemudian ya sudah lu bikin aja heller atau penggilingan padi di seluruh sawah gitu loh. Karena itu Ya, kapasitasnya biar orang ditampung di tempatnya kita, karena itu core-nya di Ya, situ. betul. Nah, makanya gue bilang tadi, tidak ada yang salah dan benar, tergantung visinya Ya. mau kemana di situ. Dan Oke. core point value-nya yang mau dibangun visi ke depannya apa di situ. Oke. Good point, good point. Jadi kesimpulannya adalah kita harus tahu core kompetensi dari bisnis kita, visinya dari bisnis kita mau dia bawa kemana, gitu ya. Kalau Ya. kita udah lebih fokusnya ke intellectual property, kita nggak perlu bangun yang namanya infrastruktur seperti itu, gitu ya. Nggak Terus perlu. juga kalau memang core-nya kita di produk, gitu ya, boleh kita bangun infrastruktur seperti itu. Pak Budi, ada pengalaman ya Pak Budi? Sama sih sebetulnya ya sama Adi. Intinya kan kita harus paham dulu bisnis ini apa sih sebetulnya kita ini kan gitu ya. Kedepannya Betul. kita mau jadi apa gitu ya. Jadi karena ya tadi itu kalau kita sendiri nggak tahu mau kemana dan apanya, akhirnya semuanya pengen kan gitu. Jadi nggak jelas. Jadi kalau kita lihat salah satu sebetulnya yang tentu itu kan bisnis model yang kita pilih. Ya Betul. kalau dicontohkan tadi itu misalnya ya pengalaman kita lah di Coca-Cola ya dia. Ada Coca-Cola Company itu bisnis modelnya itu kan franchise ya. Betul. Karena Ya. mereka fokusnya lebih ke marketingnya, lebih ke intellectual Yes. property-nya yang dikatakan tadi itu. Memang iya sih kalau soal sirupnya itu karena rahasianya dan segala macam, ya itu kan haknya mereka ya. Tapi Ya. dari sisi yang lainnya, di luar dari itu, mereka serahkan ke orang lain kan. Makanya ada franchise-nya seperti di Indonesia itu Coca-Cola Amatil misalnya ya. Yes, Kalau betul. di lagi, di Eropa lain lagi, di Amerika lain lagi, sama Pepsi juga. Itu kan pilihan modal ya, pilihan bisnis modal. Karena Yes. dia akan fokus ke sana. Nah, Betul. dia aja juga Nike, misalnya yang lain itu mana dia punya itu. Dia lebih fokus kemana ya, intelektualnya itu, brandnya, desainnya, ya. Itu yang, jadi kita mau fokus kemana kan itu. Nah ini persoalannya banyak teman-teman yang mungkin tidak tahu arahnya mau kemana dulu. Jadi akhirnya ya mau coba semuanya kan gitu. Sehingga merasa paling sering itu saya temui itu adalah merasa bahwa sayang banget ya. Saya sudah sekian juta loh pieces box yang saya beli. Kenapa nggak saya bikin sendiri ya kan begitu tuh. Makanya gue selalu cerita kalau orang Indonesia yang punya Coca-Cola gitu kan. Orang TM yang punya Coca-Cola gitu ya, mungkin dia sudah punya kebun tebu misalnya jutaan hektar di Lampung. Dia punya pabrik gula, dia punya pabrik kaleng. Karena gede banget gitu. Jadi ya itu tadi problemnya gini Pak Budi. Gua udah 10 juta. Dan kemudian ya udah gue bikin aja sendiri itu pabrikan dan sejenisnya. Dia masalahnya apa? Gak tahu di dunia ini ternyata ada 1 miliar opportunity pasarnya. Karena dari 10 juta ke 1 miliar dia nggak tahu itu. Kalau dia tahu 10 miliar, dia akan ngejar 10 miliarnya.
Sehingga apa? Betul. Dia nggak akan fokus di situ. Problemnya ada di situ. Riset Betul. pasarnya Ya, nantinya di situ. Tapi yang gue suka adalah kan gini, nggak ada yang benar yang salah, Zak. Jadi artinya Betul. sama dengan kalau bisnis model kita mau bisnis distribusi misalnya. Kalau bisnis distribusi, lo tahu kan, margin lu paling 2-3%, 4%, 5% itu udah hebat banget mungkin ya, net-netnya lah. Betul. Tapi Ya. itu kan pilihan kita, mau bisnis yang itu kan gitu. Kita nggak bisa mengatakan gue mau bisnis distribusi tapi net profit gue harus udah 20%. Ya, jangan bisnis distribusi. Ya. Jadi itu sih ya artinya jadi harus paham kita pilihannya. Tapi gue suka banget itu ceritanya Hadi. Soalnya kan gini ya, nggak banyak sekali teman-teman tuh yang nggak paham supply chain itu adalah end to end yang mana yang harus dilakukan. Yes. Ya itu memang paling banyak tuh supply chain itu adalah apa ya? Oh ya itu Logistik. Pembelian juga termasuk itu. Purchasing. Makanya tadi saya pembukaannya menjelaskan Pak permasalahan bedanya supply chain dengan logistik, dengan pabrik operation, dengan ini. Jadi supply chain itu adalah proses end to end dari sejak planning, sourcing, making, distributing, and returning. Nah itu perencanaan di situ. Makanya dasarnya dari planning, forecasting tadi, number. Betul. Ya. Nah, tapi kan gini ya, harusnya kan tadi itu juga mungkin gue mau tanya juga, Hadi pengalamannya kan gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya ya punya produk yang misalnya pendek umurnya. Nah, itu bisnis model yang bagaimana nih yang paling tepat pengalaman Adi sama ini? Oke, ini luar biasa. Bisnis yang model umurnya pendek, itu bisa macam-macam nih Pak. Umur pendek itu karena lifetime produknya memang pendek, atau kemudian tidak betul-betul tidak bisa dikelola oleh sebuah teknologi atau sebuah inovasi. Misalnya kayak gini, umurnya pendek kalau seandainya ditaruh di ruangan suhu ruangan. Tapi kalau di freezer, kalau di frozen itu bisa panjang. Karena umur pendek dan panjang itu tergantung nanti apakah bisa di-interrupt terhadap teknologi untuk kemudian diinovasi menjadi panjang atau tidak. Contoh misalnya sayuran. Oke, let's say nggak ada. Oke, kalau let's say nggak ada, kalau saya Pak, kalau let's say nggak ada, maka kemudian sebisa mungkin dari hulu ke hilir kita ambil. Karena apa? Risikonya terlalu besar. Ya. Di situ. Kenapa? Apalagi semakin pendek. Contoh misalnya apa? Perishable, sayur. Kayak gitu. Sayur, kalau bisa, poin-poin core yang menjadi penting dari bisnis model tadi, itu kita yang pegang. Kalaupun kita mau kita lemparkan ke franchise atau ke agentnya kita, maka quality standar prosesnya harus kita jamin. Kenapa? Karena resikonya terlalu tinggi. Baik itu resiko quality produk yang nanti punya image masalah terhadap brand kita, atau resiko terhadap ketika ini tidak terjadi manajemen yang benar, maka kemudian kehilangan inventory, cost dan sejenisnya, cash manajemennya kita menjadi losses terlalu banyak di situ. Nah, basicnya biasanya gini, kalau saya Pak, di tahap awal kita bikin kendalikan template-nya kita sendiri Pak. Jadi mulai distribution network-nya, agennya, kita nggak pakai agen, kita tanganin dulu tuh beberapa titik. Sampai ketemu template yang benar. Ketika template yang benar sudah ada, baru kita berani panggil orang lain, tapi mereka wajib menjalankan standar yang dimiliki kita. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar. Contoh misalnya, dulu saya pernah mainan sayur ngirim sayur ke Singapura dari Bandung, dari Ciwidey. Jadi setiap malam panen jam 2, petani ngumpulin dari Ciwidey, naik truk ke bandara di di Cengkareng, dan dia karena sayur tidak boleh lebih dari jam 9 itu harus sudah masuk di toko di Singapura. Jam 9 pagi. Di situ. Kenapa? Karena lebih dari jam 9 dibuang. Betul. Di situ. Nah, kebayangkan aspeknya. Jangankan aspek-aspek di dalam proses pesawat dan sejenisnya yang tidak kita bisa kontrol. Yang kita kontrol aja misalnya apa? Dari Ciwidey, si mobilnya bannya meletus. Udah tuh. Karena rangkaiannya kan pendek banget tuh. Jadi lifestyle produk itu, lifetime produk itu terbagi menjadi dua. Ada proses distribusi lifetime-nya, ada produk lifetime-nya.
yang ngikutin. Itu menjadi concern-nya. Maka kemudian titik-titik network tadi, infrastrukturnya kita harus pilih. Mana yang core, resikonya besar, kita tanganin sendiri. Mana yang tidak core, resikonya masih kita bisa eliminasi, maka kemudian kita bisa serahkan ke orang lain, tapi dengan template standarnya kita. Nah, makanya apa? Proses network distribusinya itu harus kuat dan harus tahu di mana-mana saja prosesnya. Di situ. Ya tadi, kayak misalnya dari Ciwidey ke Singapura, network distribusinya apa? Dari sejak ngumpulin petaninya, gudang di Ciwidey, naikin ke truk, dari truk masuk sampai harus jam berapa nyampe di Bandara Cengkareng, di situ, masuk ke pesawat yang jam berapa, pesawatnya yang tidak bisa kita kontrol, nggak boleh delay, ya kan? Kalau ada delay pun, the next flight-nya berapa, hanya boleh spare berapa flight yang boleh delay, di situ. Karena apa? Karena ujungnya jelas, jam 9:01 maka dibuang. Maka titik network distribusinya itu kita harus tahu. Mana yang harus kita kontrol, mana yang tidak. Bisa kita serahkan ke orang lain. Nah, saya biasanya kayak gitu, Pak. Kalau sudah kelihatan semuanya, baru kita bisa menentukan SOP dan standarisasi kualitinya. Setelah itu, baru kita bisa memutuskan apakah diserahkan ke pihak ketiga atau tidak. Dan ingat, rata-rata sebetulnya hampir sama dengan QC, Pak. QC produk misalnya kayak gini. Kita order ke supplier. Di awal-awal, karena nggak percaya kan, bahkan QC timnya kita ditaruh di pabriknya dia. Ya kan? Tapi by the time, akhirnya tahu nih, by rasio, oh ternyata rasio defect-nya setiap kali datang tinggal bertahan, statistiknya 0, sekian %. Ya sudah, kalau gitu kita serahkan full ke dia. Jadi, it's about proses buat saya, Pak. Tapi kalau bisa, ya itu tadi, core-nya ketemu, core prosesnya ketemu, dari situ bikin template-nya, dari situ kita melakukan risk assessment, mana yang di-outsource, mana yang tidak. Tapi gue suka itu. Artinya dari sisi financial pun, sebetulnya memang bisnis model itu ya pilihan masing-masing, tapi kalau gue sih, gue lebih suka yang gue punya kompetensi yang paling kuat. Di situ yang akan gue pertahankan. Jadi artinya kalau lu kuatnya misalnya di intellectual property-nya, seperti di marketingnya, misalnya product design atau innovation, ya mungkin gue akan bet money gue, uang gue di situ gitu. Sisanya gue mending kasih ke orang lain yang lebih ahli. Misalnya ya itu sih. Walaupun ya tadi itu kadang-kadang kan ya tadi ada perasaan yang masa rugi juga ya kalau gue kasih ke orang lain. Kan itu perasaan itu masih ada itu. Kalau gue sih, hati itu kan masing-masing kita sih ya boleh-boleh aja. Karena gini dasarnya, Pak. Dasarnya tuh gini, Pak. Pertama, ketika kecil, daripada margin kita lempar ke orang, kan bagus buat margin kita nambah. Itu satu. Nah, yang repot itu ketika naik, scale-nya tambah tinggi, dan kompleksitasnya tambah banyak. Betul. Pada saat di growth ini, ketika keahliannya tidak ada, ini yang bermasalah. Betul. Di situ. Kalau sudah besar sekali, Pak, nggak ada masalah. Karena apa? Investor pun datang mau ngebiayain, mau spin off tuh. Ya udah spin off aja dikelola, tapi dalam satu payung, holding kan gitu loh. Sehingga orangnya ahli-ahli semua gitu loh. Nah, yang repot itu di tengah-tengah tadi, Pak. Kalau kecil, spiritnya, marginnya, dikasih orang, rugi gue. Nah, ketika naik dikit, tambah kompleks, puyeng dia. Di situ. Sementara mau di spin off, dijual ke investor, belum laku tuh, gitu loh. Belum bisa. Nah, itu yang problem biasanya spiritnya, backgroundnya kayak gitu tuh, Pak. Betul. Ya. Oke. Dahsyat. Ini Pak Budi tolong Bisnis ID bikinin kelas khusus nih Mas Hadi Kunchoro nih di webinarnya kayaknya nih. Ini luar biasa. Ini harus dibedah. Karena apa? Karena gini, karena gamenya ketika bisnis itu dari kecil, begitu mau masuk ke menengah, ini perlu banget. Namanya supply chain strategi ini. Kalau menurut gua ini perlu banget. Banyak bisnis UKM yang babak belur di situ, bro. Ya, babak belur di situ. Ini harus dibenahin. Kalau awal-awal kan kalau kita belajar SBM, bagaimana produk kita diterima sama pasar, itu dulu. Tapi begitu produk kita diterima sama pasar, bisnis kita udah mulai berkembang, salah satu isunya adalah supply chain. Nah, ini yang luar biasa nih. Jadi harus sedikit. Kang Dewa, apa kabar Kang Dewa?
Nih pantau juga nih ya. Yang menjadi problem ya. Jadi kalau gue selalu kan gini, bro. Selalu kan patternnya itu startup, smart up, scale up. Di situ. Ya. Jadi dari startup tuh jangan ke scale up, bisa bunuh dirinya cepat. Di situ. Tapi ke smart up dulu. Nah, smart up itu termasuk gini. Pada saat kita menentukan, misalnya tadi udah ketemu nih model bisnis dan visinya kita. Kayaknya kita kuat di intellectual properties karena R&D-nya kita kuat nih. Akhirnya apa? Kerjaannya kita apa? Bikin inovasi aja dan didaftarkan. Didaftarkan, sama marketingnya kita siapin nih market fit-nya. Tapi produksi apa dan sejenisnya, kita tahu bukan core-nya kita. Ya udah kita serahkan, kecuali pas di awal-awal inkubasinya saja kita bikin di laboratorium. Nggak apa-apa gitu. Nah, PR berikutnya ketika scale apa nih? Sebelum menuju scale, smart up-nya itu apa? Melakukan manajemen vendor manajemen dari sejak sourcing, nyari, proses untuk tenderingnya, sampai menentukan mau consignment atau tidak, modalnya beli putusnya berapa dan sejenisnya, itulah vendor management system and sourcing management system. Itu aja butuh kelas sendiri tuh. Nah, yang sering kali orang lagi naik daun, revenue-nya naik, marginnya sehat, punya cash flow, nggak apa-apa, stoknya gue beli aja semua, udah, karena lagi punya duit. Di situ. Dia nggak berpikir tentang apa optimalisasi cash management. Yang sebetulnya yang tadi duit tadi kalau kuatnya di marketing dan intellectual property harusnya menginovasikan, fokusnya dibakarnya di inovasi yang menaikkan top line dan creativity customer experience. Bukan di sini. Betul. Nah, itu ngurusin vendor management aja another game tuh, nggak gampang kan gitu. Ini bro. Ini kan gue inget ya, kalau di modulnya SBM, ya di SBM tuh jelas banget, very very simple. Yang namanya profit sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran, gitu toh? Ya, itu rumus paling sederhana sedunia. Kalau Pak Budi ya kayak gitulah. Nenek-nenek juga tahu. Nah, Mas Hadi Kuncoro ini detailnya gitu kan. Dia ternyata detailnya nggak segampang apa ngurangin cost, naikin revenue gitu kan. Jadi teman-teman juga harus tahu strateginya. Masalahnya gini, bro. Definisi apa tadi revenue dikurangi cost adalah profit, itu problemnya di cost itu juga detailnya harus diajarin. Contoh misalnya kayak gini. Ketika ngomong gudang, maka udara kosong itu adalah cost. Betul. Ya kan? Boleh ada udara di situ, bro. Lu nggak boleh, kalau mampet kan gitu. Nah itu. Kemudian pengiriman. Dapat apa customer experience, walaupun ordernya nggak penuh setruk, cuman setengahnya, kirim aja. Padahal setengah truk itu adalah cost. Kosong itu. Di situ. Betul. Apalagi baliknya truk sendiri, baliknya kosong, wah cilaka gitu loh. Di situ. Nah, ini yang teman-teman harus paham betul secara definitif bahwa masing-masing komponen proses itu, revenue dan cost itu ada definisi detailnya berdasarkan proses masing-masing. Makanya dalam komponen manajemen yang benar itu adalah masing-masing fungsi itu ada punya PNL-nya sendiri-sendiri. Contoh kami di Power Commerce. Kami punya klien 10, maka kita punya PNL by klien 10-nya itu by PNL. Ya. Jadi PNL itu nggak hanya satu company. Ada juga PNL by function, departemen. Contoh misalnya, dulu SKU ya gitu. Sampai gini, kita hitung. Termasuk cost-nya. Misalnya di kantor, departemen HR ada 10. Harga sewa kantornya 100.000, 10 orang per square meter, maka dia berapa persennya dari situ. Itu dihitung PNL berdepartemen. Betul. Itu sampai detail ke sana di situ. Nah, kalau udah saya tidak mengharapkan teman-teman langsung mengimplementasikan, tidak, tapi logika berpikirnya harus benar di situ. Jangan main nembak. Forecast itu adalah tentang budget revenue yang kita targetin. Bukan, forecast itu adalah menghitung baseline, uplift, dan downlift dari per masing-masing item volume SKU. Rupiahnya itu adalah kalkulasi formulasi rupiah dari atas campaign atau dari atas baseline activity, marketing, sales, dan teman-temannya. Nah, itu adalah rupiahnya. Di situ. Nah, itu di dalam campaign yang tadi diskon marketing dan itu ada cost-nya lagi tuh
OPEX-nya lagi tuh. Nah, itu dihitung lagi di situ. Komponennya itu. Tapi harusnya ketika template-nya, kalau dulu kan gampang tuh Pak, pakai Excel, ada template marketing, apa dan sejenisnya. Lah itu tinggal diceplokin aja tuh, langsung keluar tuh rumusnya gitu loh. Itu ada banyak template-template kayak gitu. Cuman yang saya ingin bicarakan, mindset berpikir, pola berpikirnya itu step by step-nya harus benar dulu, logikanya. Betul. Jadi itu yang gue pengen teman-teman ini belajar logikanya dulu kan gitu ya. Logika itu yang lebih penting dulu. Ya seperti yang kalau kita cerita revenue itu ya logikanya revenue kan volume dikali price kan gitu ya. Betul. Ya ceritanya volume dulu ya, dihitung volumenya bagaimana baru cerita price kan gitu, baru dapat revenue. Jadi kalau kita forecast ya, kalau forecast revenue ya harus ada volume kan gitu ya. Nah, betul. Kan fisiknya yang dimakan itu fisiknya, yang diproduksi itu fisiknya, berarti volume bukan revenue-nya yang dimakan gitu ya. yang dibawa juga bukan revenue-nya dalam truk itu kan, volume kan itu ya. Betul. Dari sisi supply chain sudah pasti awalnya ya forecast itu ya numbers-nya itu ya di situ, yaitu yang dikatakan Mas tadi itu gitu. Nah cuman ya tadi itu saya bilang kan itu, kalau kita itu minimal paham dulu ya bahwa ada informasi data yang juga mereka harus kelola supaya bisa memulai menggali dan memakai misalnya logika-logika ini. Kalau nggak ada data ya bagaimana kita mau forecast kan ya, volume-nya aja kita nggak tahu data. Betul. Nah, ini jadi challenge juga biasanya kalau saya banyak di sekolah CEO kan di situ. Jadi intinya gini Pak. Makanya dikotomi UKM dan tidak UKM itu hilangkan. Karena logika berpikirnya sama. Logika berpikirnya mau ke UKM kayak mau corporate sama logika berpikir dan metodenya. Nah, cuman masalahnya bedanya cuma satu. UKM dan corporate itu masalah skalanya. Betul. Corporate baru mulai aja kan mulainya dari kecil, nggak ujung-ujung gede walaupun dia desainnya untuk corporate dari sejak awal. Tapi mindset logikanya itu kan sama gitu loh, metodenya sama. Yang penting justru di situnya. Di situ. Jadi hilangkan dikotomi UKM tidak UKM gitu. Singkirin dulu deh, jangan ngomong UKM deh gitu loh. Di situ. Kadang-kadang jadi jebakan Batman juga ya. Kita mindset karena UKM terus. Bukan, karena gini bro, supply chain itu yang paling jarang diomongin di diskusinya UKM. Ya. Karena apa? Selalu ada stigma bahwa supply chain itu untuk corporate. Kami UKM itu nggak perlu ngomong supply chain. Karena di otaknya dengan efisiensi logistik sama procurement. That's it. Itu yang salah. Ya. Begitu dia pengen pengen ningkatin profit margin, lalu dia main pangkas-pangkas aja biaya gitu kan. Yang kena tulangnya gitu kan, nggak bisa jalan dia babak belur. Nah, enggak, ini fenomena. Tapi kita bukan berarti untuk menjelekkan satu konsep, tidak gitu loh. Ini satu fenomena. Gue suka geli sendiri gitu loh. Startup itu adalah karena duitnya banyak dibakar-bakar. Kan gitu. Ya. Yang tidak startup mikirnya profit kan, sebisa mungkin gencet-gencetan. Mana yang dibuang kan gitu loh. Nah, logikanya gini. Saya suka ketawa kan gitu. Gue bilang, kalau lu banyak duit, nenek juga gampang bikin program gitu loh. Ya kan? Gak perlu pakai orang lulusan Harvard gitu loh. Untuk kalau duitnya ratusan triliun, anak SMA juga bakar-bakar duit bisa gitu loh. Gitu. Ngerti nggak gitu loh, maksud gue? Tapi sama dengan kemudian bagi yang fokusnya profit, kalau tujuannya cuma ngebejek-bejek doang kan tinggal gampang. Mana kos ini coret kan gitu loh. Nah, ini kan fenomena yang diajarin ini kan industri sekarang ini gara-gara ada startup bakar-bakaran, akhirnya kayak gitu tuh mikirnya. Contoh misalnya kayak gini, gue tuh selalu ditanya gini, itu kok bisa ya? Apa cost delivery-nya di-free-kan atau ongkir gratis nasional, itu ngitungnya gimana ya? Sampai kemudian kalau di-cancel, di-refund, dibalikin, di-refund duitnya dan dikasih barangnya. Logikanya dari mana? Itu tuh bukan gimmick marketing saja, bro. Itu ada hitung-hitungannya, bro. Hitung-hitungannya dari mana? Gini, bro. Cost of akuisisi marketing untuk nyari pelanggan itu berapa? Taruhlah $20. Ya kan? Akuisisi itu. Dari sejak awareness,
traction, reach, impression, traffic, sampai konversi. Sialnya konversinya 1,3% gitu loh. Dari sekian yang dibakar. Let's say itulah cost komponen yang dinamanya akuisisi cost itu misalnya $20, misal. Satu. Ya. Sementara barang lu adalah harganya 100.000 misalnya, $10. Marginnya cuman 20.000. Berarti $2. Ya. Misal kayak gitu. Ya. Artinya apa, Bro? Untuk menghasilkan satu produk penjualan ke customer tadi yang diakuisisi, berarti kan butuh 10 kali dia order baru BEP. Ya, Kan gitu. Nah, can you imagine lu gua akuisisi nih, baru pertama kali beli produk gua, lu kecewa. Lu marah minta balik. Gua gua gratisin, gua balikin asal lu beli lebih dari 10 kali ya. Karena apa? Kalau gua akuisisi terus, gua hilang $20 terus, Bro. Ya. Makanya kenapa, baik banget ya. Kalau gua protes langsung dilayanin, langsung di-refund, langsung bukan, itu ada matematikanya. Prinsip dasarnya akuisisi lebih mahal daripada mempertahankan, kan gitu. Exactly. Bahasa logika dasarnya itu. Di situ. Betul. Nah, cuman orang suka berpikirnya gini, Pak. Wah, itu mah campaign marketing budget tuh dan sejenisnya. Enggak. Ya ada hitungannya. Tapi ada hitungannya. Nah, tapi ada perusahaan yang memang disubsidi bakar gitu loh. Tapi returnnya dari mana? Returnnya bukan dari yang tadi BEP tadi dari pembelian. Returnnya dari mana? Valuasi gede, dia jual sahamnya. Nah, itu lain lagi gamenya gitu loh. Kalau itu lain lagi gamenya. Nah, kita nggak ngomong yang itu. Kita nggak ngomong yang itulah. Gitu loh. Ngomongnya besok aja kalau yang itu. Besok malam sama Pak Budi ngomongin yang itu. Lo ikut lagi, Bro. Besok malam kita akan ngitungin profit and loss dari neraca. Nah, ini kan profit and loss bagaimana membuat profit di laporan laba dan rugi. Besok bagaimana membuat nilai perusahaan jadi lebih tinggi. Nah, itu besok, Bro. Lu join lagi, Bro. Jahat. Pak Budi mau live besok. Kita palak-palakin aja. Kang Dewa juga udah gua palak nih. Alright. Bro, thank you, luar biasa nih. Luar biasa. Ini ilmunya nggak akan mungkin kita selesaikan di IG Live gitu ya. Itu banyak permintaan gitu kan. Kalau bisa bisnis ID bikin dong kelasnya e-course-nya Mas Hadi. Wah, ini udah pasti nih ditungguin. Udah pasti. Mahal, setuju ya? Dan ini kan finance sama legal. Nah, bulan depan kan supply chain ini. Bulan depan udah ngarah ke supply chain. Ini luar biasa. Temanya beda. Siap. Oke, teman-teman, mungkin masih banyak yang mungkin nanti dari yang bisa disampaikan oleh Mas Hadi Kuncoro. Mungkin di lain kesempatan kita udah lebih dari 1 jam dan saya berhasil menyulik Pak Budi gitu ya untuk menambah suasana jadi lebih rame gitu kan. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau di IG Live Ilmu Keuangan, kalau komen-komen nanti saya culik-culik gitu. Tadi mau nyulik Kang Dewa juga nih, tapi kayaknya udah nggak bisa gitu kan. Oke, thank you Bro Hadi gitu kan. Closing statement. Thank you. Closing statement. Ya, closing statement gue, jangan menganaktirikan supply chain. Itu aja. Dari dulu yang namanya supply chain itu secondary class, apalagi kalau analoginya adalah logistik. Logistik itu gila. Dari dulu secondary class. Kenapa? Tukang jaga barang sama tukang antar barang. Itu logika gitu. Itu salah gitu. Bayangkan tukang gudang. Iya, bayangkan gini. Pernah nggak sekarang refleksi pada diri kita sebagai pemimpin di perusahaan masing-masing. Itu biasanya kalau ketemu orang nggak benar, nyuruh HR-nya buang ke gudang. Men, gudang itu aset. Kalau lu orang nggak benar ditaruh di gudang, ya lu cilaka gitu loh. Iya kan? Jadi maksud gue, orang supply chain yang di operational, di logistic operation, procurement operation, itu harus orang benar, orang scientific engineering yang ngerti data, dan orang yang jujur. Karena apa? Aset kalian itu di situ gitu loh. Gedung nyewa, kan gitu. Iya kan? Ya, betul. Kantor nyewa sebenarnya. Asetnya kan kalian di stok. Lah kalau stok lu inventory ditanganin sama orang nggak bener,
Jadi jangan pernah secondary class-kan lagi orang supply chain dan logistik terutama gitu loh. Justru harusnya dibayar mahal. Aduh. Itu yang Ini salah kena juga gitu loh. kayaknya. Ini banyak yang kena kalau lu ngomong kayak gini, bro. Gua udah ngomong 20 tahun. Jadi kalau ada karyawan gitu ya, udah nggak bener kerjanya, tapi pengen kita pecat nggak bisa, kita taruh di gudang dulu gitu ya. Iya, lu cilaka kan gudang, geblek gitu loh. Nah itu closing statement gue. Karena apa? The game retail and commerce, gamenya itu adalah supply chain game, end-to-end processes. Apalagi dengan digital, dia yang mengintegrasikan seluruh proses. So all the CEO and the owner leader itu harus understand end-to-end proses supply chain. Karena apa? Karena teknologi digital mengintegrasikan proses. Ya. Jadi harus belajar supply chain. Jadi jangan dianaktirikan. Pak Budi ini gurunya supply chain. Jangan lihat. Ngeri. Oke, teman-teman. Gua protes. Gue udah bisa kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ternyata supply chain ini satu hal yang betul-betul teman-teman perhatikan. Salah di sini ini bisa membuat perusahaan babak belur. Benar di sini bisa perusahaan itu profitability-nya luar biasa bagus banget, gitu kan? Baik dari sisi efisiensi dan segala macam. Dan jangan anaktirikan supply chain, ramekan kelas-kelas supply chain, gitu kan? Nggak cuma soal bicara soal apa dulu, sales dulu, apa brand dulu, gitu kan? Selalu yang mahal orang marketing sama orang sales. Gua bejek stoknya gak gua kasih, mati lu orang sales. Ya. Oke. Nanti kita bikin, bro. Finance dulu apa supply chain dulu, gitu kan? Game lariin, gitu kan? Keluar dari zona UKM. Jadi jangan pernah berpikir sama aja UKM dengan perusahaan besar, semuanya sama, prosesnya sama, bisnis prosesnya sama, gitu kan? Jangan berlindung di wajah UKM, kita selalu berpikir yang akhirnya malah membuat bisnis kita nggak bisa berkembang. So, thank you, Bro Hadi, gitu thank kan? you. Thank you Pak Budi, gitu ya waktunya. Thank you. Besok kita akan ketemu. Thank you teman-teman. Belajar dari Mohon maaf. expertnya. Mohon maaf kalau ada yang tidak nyaman. Gak apa-apa lah. Oke. Kayaknya harus ramein nih kelas-kelas Siap. kayak gini nih. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih. Ya, Brody. Thank you. Thank you, Pak. Ya. Oke, teman-teman, thank you. Ini dari besok kita akan ketemu lagi di sharing sedekah ilmu bisnis di bulan Ramadan. Banyak yang kita bisa bagikan. Semoga ilmu yang dibagikan sama Mas Hadi Kuncoro dan Pak Budi menjadi amal dan menjadi pahala, gitu kan? Amin. Amin. Dan buat kita dan teman-teman juga yang mendengarkan ini semoga bermanfaat dan terus bisa berkembang bisnisnya, gitu kan? Dan betul-betul nanti menjadi perusahaan yang bisa jadi pemain nasional bahkan menjadi pemain global. Thank you juga buat di sini Kang Dewa yang udah mampir, ada juga Bu Dea di Malang, lama kita nggak ketemu, dan teman-teman yang lainnya. Di sini juga ada teman-teman dari Kerinci, saya lihat tadi luar biasa, rame banget, gitu ya. Kalau teman-teman mau akses rekamannya bisa masuk di IG-nya Ilmu Keuangan, teman-teman bisa follow Ilmu Keuangan, dan tema ini juga akan diangkat lagi di Bisnis ID. Kita tunggu tanggal mainnya. Silakan follow bisnis.id, teman-teman belajar, gitu kan. Dan nanti banyak lagi. Kita akan terus kolaborasi untuk bisa berbagi ilmu ke teman-teman UKM. Semua yang kami lakukan tentunya kepentingan kita cuma satu, bikin negara ini betul-betul makmur, gitu kan. Betul-betul bisa berhasil, banyak UKM di Indonesia bisa berhasil, gitu kan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Thank you kalau gitu teman-teman. Ya, thank you Pak Budi, thank you Mas Hadi Kuncoro, teman-teman semuanya sehat dan selamat puasa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.